Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara penyuluhan mengenai anemia pada remaja. Di sini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Trisya Osman Putri sebagai MC, dan nanti ada pemateri yaitu Didi dan Putri. Nanti bisa disimak bersama-sama ya adik-adik. Ya Kak. Terima kasih sudah bisa berkumpul di sini. Sebelumnya mari kita panjatkan basmalah terlebih dahulu agar penyuluhan kita lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum penyuluhan, nah ini kita menyediakan media pretest dan posttest. Nah nanti adik-adik bisa mengisi terlebih dahulu sebelum penyuluhan, dan sudah penyuluhan juga ada soalnya. Nah kan kita udah ada grupnya nih. Saya kirim linknya di grup ya, nanti kalian bisa mengisi. Iya Kak. Baik, kalian isi sebisa mungkin ya. Iya. Sebisanya. Sudah semua? Sudah. Baik, jika sudah semua langsung aja ya ke penyuluhannya. Silakan Ibu Bidan. Oke, baik, terima kasih ya Mbak. Baik, teman-teman, ada yang sudah tahu di sini kita akan membahas tentang apa? Tahu. Apa? Iya Oke, Kak. baik. Benar ya, di sini kita akan membahas tentang anemia pada remaja putri. Teman-teman ada yang sudah tahu belum anemia itu apa? Kekurangan Oke, darah. baik, benar ya. Anemia itu adalah suatu kondisi tubuh di mana hemoglobin dalam darah itu lebih rendah ya daripada normalnya. Hemoglobin adalah salah satu komponen dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkan ke seluruh jaringan tubuh ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan Hb? Jadi teman-teman, Hb itu hemoglobin, yaitu merupakan protein yang ada di dalam sel darah merah. Jika jumlah atau bentuk hemoglobin mengalami kelainan, maka sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dalam mengangkut oksigen dan karbon dioksida, makanya dapat menyebabkan anemia begitu. Karena teman-teman sudah tahu ya apa itu Hb ya. Oke, baik. Nah, nilai normalnya kadar Hb. Ada yang tahu ya? Belum tahu ya? Belum. Jadi saya akan membahas tentang nilai normal kadar Hb. Jadi teman-teman nanti bisa mengeceknya ya. Jadi remaja putri itu mengalami anemia jika kadar Hb-nya itu kurang dari 12. Jadi kalau kadar Hb-nya teman-teman kurang dari 12, berarti teman-teman mengalami anemia, begitu ya. Nah, pada putra itu kadar Hb-nya kurang dari 13. Jadi berbeda ya putra sama putri. Kalau putri itu Hb-nya itu kurang dari 12. Kalau remaja putra 13 ya. Oke. Nah, penyebab dari anemia itu ada banyak ya. Di sini ada 6. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Di situ adanya rendahnya asupan gizi baik hewani ataupun nabati yang merupakan sumber zat besi yang berperan penting untuk membantukan hemoglobin. Nah, yang kedua, adanya trauma atau luka yang menyebabkan kadar Hb itu turun seperti cedera, luka atau pendarahan ya. Kemudian penyakit infeksi. Kemudian ada juga pendarahan karena menstruasi yang lama dan berlebihan. Di sini ada yang menstruasinya lama. Tidak ya, aman 7 hari ya. Oke, aman, alhamdulillah ya. Kemudian adanya gangguan penyerapan zat besi. Kemudian yang terakhir adanya pola hidup yang tidak teratur seperti telat makan. Sini teman-teman makannya teratur nggak? Nah, teman-teman harus menjaga pola makannya ya. Sehari berapa kali bagusnya? 3. Oke, baik. Berarti teman-teman sudah tahu ya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri anemia. Nah, ciri-ciri anemia yaitu yang pertama, mata berkunang-kunang, kemudian teman-teman merasakan pusing, sulit berkonsentrasi saat belajar, kemudian lelah, letih, lesu, sudah tidak semangat gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mengalami hal-hal seperti ini, nanti bisa langsung diperiksakan ya. Oke, kemudian adanya ciri-ciri anemia secara fisik ini, yaitu muka dan telapak tangan pucat, kemudian bagian kelopak mata bawah itu berwarna pucat ya. Jadi kan misalkan kalau kita orang normal kan merah ya, kalau ini pucat. Jadi kemudian tangan dan kaki itu dingin. Kemudian kuku
menjadi rapuh dan seperti cekung ke dalam. Gitu. Kemudian dampaknya dengan ini ya, itu yang pertama, konsentrasi belajar menjadi menurun, kemudian menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Jadi teman-teman akan kalau terkena virus flu langsung jadi flu cepat gitu merasanya. Kemudian berkurangnya semangat dalam belajar. Jadi teman-teman tuh letih, tidak ada semangatnya ingin belajar gitu kan. Kemudian berdampak sampai ke depannya bagi remaja putri yang menjadi calon ibu gitu. Sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi harus diwaspadai ya. Kemudian manfaat dari tablet FE. Nah, ini ada manfaat dari tablet FE. Teman-teman ada yang tahu belum apakah itu tablet FE? Oke, teman-teman apakah sudah ada yang mengonsumsi di sini? Berarti teman-teman sudah tahu ya. Jadi tablet FE itu merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk membentukkan sel darah merah atau hemoglobin yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian di sini mengapa sih wanita dan remaja putri itu perlu minum tablet tambah darah? Untuk tambah darah. Oke, benar sekali. Salah satunya itu karena wanita mengalami haid, kemudian hamil dan menyusui. Haid itu zat besi untuk mengganti darah yang hilang yang dari keluar tadi. Kalau kita haid kan darah akan keluar ya. Kemudian hamil dan menyusui membutuhkan zat besi yang tinggi. Oke. Kemudian tablet tambah darah ini itu untuk mengobati wanita dan remaja putri yang menderita anemia. Jadi salah satu untuk mencegahnya adalah untuk mengonsumsi tablet tambah darah ini ya, atau tablet FE. Kemudian meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan kerja dan kualitas sumber daya manusia serta generasi penerus. Kemudian meningkatkan status gizi dan kesehatan remaja putri dan wanita. Kemudian pemberian tablet tambah darah ini dia ada tata caranya ya. Kemudian minumnya itu minum tablet tambah darah itu mengandung 60 mg besi. Kemudian setiap remaja itu mendapatkan 48 kapsul untuk 1 tahun. Kemudian setiap remaja putri disarankan minum 1 tablet ya per minggu selama 1 tahun, begitu ya. Kemudian agar konsumsi tablet tambah darah ini lebih efektif untuk mencegah anemia, maka harus disertai dengan penerapan asupan makanan yang bergizi dan seimbang, cukup protein dan kaya zat besi ya. Kemudian minum tablet tambah darah ini dengan air putih, konsumsi buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu dan buah-buah yang lainnya untuk meningkatkan penyerapan tablet tambah darah ini ya. Kemudian jangan minum tablet FE dengan teh ataupun kopi atau susu karena akan menghambat penyerapan zat besi. Jadi bisa mengonsumsinya dengan air putihnya saja ya. Kemudian ada juga efek sampingnya ya. Di sini bila perut terasa perih, mual serta tinja berwarna kehitaman, tidak perlu khawatir karena tubuh akan menyesuaikan. Nah, itu adalah efek sampingnya dari tablet FE. Untuk meminimalkan efek samping tersebut, jangan minum tablet tambah darah kondisi perut kosong. Jadi harus kita isi dulu atau makan dulu. Oke, baik. Jadi teman-teman sudah mengerti ya, sudah paham ya? Sudah. Cara menyimpan obat ini atau obat tablet FE ini yaitu pada tempat yang sejuk, terhindar langsung dari sinar matahari. Jadi obatnya jangan ditaruh di sinar matahari langsung. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Kemudian tutup kembali kemasannya dengan rapat. Apabila sudah berubah warna jangan diminum karena itu sudah kadaluarsa dan tidak bisa diminum ya. Oke, makanan yang mengandung zat besi. Teman-teman ada yang tahu belum makanan yang mengandung zat besi itu apa saja? Ayam, daging merah, kacang-kacangan, salmon. Oke, baik. Teman-teman sudah mengerti ya, yaitu ada daging, kentang, tahu, kacang hijau, hati sapi, bayam, kacang tanah, brokoli. Benar-benar yang teman-teman sebutkan tadi adalah salah satunya ya. Oke. Kemudian cara mengelola makanan agar kandungan zat besi tidak hilang. Nah, caranya itu pada proses pengelolaan atau saat memasak sayuran, buanglah bagian yang keras dan tidak dapat dimakan. Cuci dahulu ya sebelum dipotong-potong agar vitamin dan mineral tidak hanyut pada air cuci tersebut. Kemudian rebus dengan sedikit air dengan api yang kecil. Jadi kalau masak jangan api yang besar ya. Ya.
Kemudian angkat setelah matang, setelah jangan sampai layu atau berubah warna. Saat mengonsumsi sayur sebagian air itu rebusan ikut dimakan karena banyak vitamin dan mineral penting yang larut di dalamnya. Sajikan sayur sehari habis, perkiraan sesuai porsi keluarga untuk menghindari menghangatkan sayur kembali ya. Oke, kemudian di sini ada kesimpulannya. Nah, remaja putri itu rentan menderita anemia karena banyak kehilangan darah pada saat menstruasi dan memasuki masa pubertas, mengalami pertumbuhan pesat sehingga kebutuhan zat besi juga meningkat serta dia kadang keliru, kemudian prematri yang menderita anemia berisiko mengalami anemia saat hamil. Oke, baik adik-adik, mari kita menjadi remaja yang sehat, bebas anemia dengan aktif minum tablet tambah darah dan makanan yang bergizi ya. Tubuh akan lebih siap saat menstruasi karena asupan zat besi telah rutin dikonsumsi. Begitu ya teman-teman? Iya. Oke, baik, sudah selesai pemateriannya. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Trisana Fadila. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan. Adek, maaf saya bisa besarkan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisana Fadila. Saya dari kelas 11. Izin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa zat besi itu terkandung dalam makanan-makanan. Apakah junk food dapat menyebabkan anemia? Sedangkan junk food kan macam-macam ya. Jadi apakah bisa menyebabkan anemia? Oke, baik, langsung saya jawab ya. Jadi, junk food itu merupakan jenis makanan yang mengandung gula, lemak, dan kalori dalam jumlah tinggi. Jadi, kebiasaan mengonsumsi junk food itu tidak disarankan ya, karena tidak baik untuk tubuh. Dan jika mengonsumsi junk food itu terus-menerus akan mengakibatkan kekurangan zat besi. Jadi, teman-teman itu jangan terlalu sering untuk mengonsumsi junk food ya. Jadi kita makanan yang kita masak aja ya, yang lebih bagusnya. Boleh mengonsumsi tapi jangan terlalu sering gitu ya. Iya, makasih Kak. Iya, baik, sama-sama. Ada yang ingin tanya lagi? Saya Kak, Oh ya, apa nih? perkenalkan nama saya Finsya. Saya mau bertanya Kak, apakah penyebab anemia itu bisa dari keturunan? Oh baik. Oke, sangat bisa ya Mbak ya. Kenapa? Karena terdapat jenis anemia karena faktor keturunan, yaitu anemia hemolitik disebabkan oleh genetik seringkali berhubungan dengan masalah membran sel. Jadi anemia itu dengan keturunan itu sangat bisa berpengaruh. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Mau tanya lagi? Cukup. Nah, baik, kalau gitu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Bidan yang sudah memberikan materinya dengan sangat runtun dan sangat jelas ya adik-adik. Gimana, apakah bisa dipahami dengan baik? Bisa. Nah, ini ada leafletnya, nanti bisa dibaca di rumah ya, dibagikan. Iya. Nah, jadi ini kesimpulannya, remaja putri itu sangat rentan ya terkena anemia. Karena apa? Karena mengeluarkan darah haid. Nah, itu yang bisa menyebabkan anemia. Nah, nanti tadi ada pencegahannya atau bisa menurunkan tingkat anemia dengan meminum tablet Fe. Jadi adik-adik harus rutin meminumnya ya, setiap 1 minggu 1 kali. Nah, baiknya diminum pada malam hari ya. Tadi sudah dijelaskan. Baik, mungkin itu kesimpulannya. Nah, dari panitia menyediakan lagi tadi soal untuk post-testnya. Silakan adik-adik untuk mengisi post-testnya. Linknya saya kirim terlebih dahulu ya. Nilai yang paling besar akan diberi hadiah. Tereng. Linknya sudah dibagikan ya. Silakan untuk mengisi. Jangan contekan. Sudah. Sudah? Sudah. Baik, pinter-pinter ya. Nah, mungkin sudah bisa diakhiri ya adik-adik. Terima kasih banyak kepada Ibu Bidan Putri yang sudah memberikan materi, dan terima kasih banyak kepada adik-adik SMA Al Amin yang sudah pada hadir. Terima kasih waktunya. Mungkin banyak salah kata dari saya mohon maaf, dan
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.